Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Halo sobat berlian, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Raditya. Saya dari kelas 7A. Saya salah satu siswa SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan dalam program yang penuh berkah ini, yakni program berlian. Hari ini izinkanlah saya untuk menceritakan tentang Nabi Daud alaihi salam. Siapa sih itu Nabi Daud? Mari kita jelaskan siapa Nabi Daud. Banyak yang mengenal Nabi Daud sebagai raja yang bijaksana dan memiliki keahlian dalam bermain musik kecapi. Namun, tahukah kamu bahwa Nabi Daud alaihissalam itu sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil? Dan inilah kisah Nabi Daud alaihissalam yang dulunya menjadi remaja miskin dan sekarang menjadi raja bijaksana dan menjadi nabi yang berbaik hati. Nabi Daud alaihissalam nabi ke-17 dari sekian banyaknya nabi. Nabi Daud alaihissalam lahir di kota Balkan, Palestina pada tahun 1440. Ayahnya bernama Isai dan ibunya bernama Netswen. Namun, saat masih kecil, orang tuanya sudah meninggal dunia dan dia tinggal bersama saudaranya yang lebih kecil. Tapi di sana dia diperlakukan lebih baik karena atas kepandaiannya saat bermain musik dan kecerdasannya dalam berpikir. Dan itulah kemampuan yang akan dibawa Nabi Daud ke hadapan Raja Saul, pemilik kerajaan pada zaman itu. Raja Saul bingung saat kesulitan dalam mengusir roh jahat di dalam istananya. Dan ada salah satu pelayan Raja Saul yang menyarankan untuk mengadakan sayembara besar-besaran dan hadiah yang sangat istimewa yang akan diberikan Raja Saul. Pelayan itu mengatakan, "Wahai Raja, aku ingin menyarankan bahwasanya kita akan mengadakan sayembara untuk mengusir roh-roh jahat di dalam istana ini." Raja Saul pun mengiyakan, dan setelah itu Raja Saul didampingi oleh para prajuritnya yang akan mengadakan sayembara di tengah kota. Raja Saul mengatakan, "Wahai rakyatku, aku, Raja Saul, akan mengadakan sayembara besar-besaran di istanaku. Siapa yang bisa mengalahkan roh-roh jahat yang ada pada dalam istanaku, aku akan memberikan hadiah yang sangat istimewa dan besar." Semua rakyatnya tidak bisa karena roh-roh jahat itu sangatlah kuat untuk dihadapi. Tetapi beda lagi oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud berjalan dengan sangat gagah di hadapan Raja Saul. Dia mengatakan, "Wahai Raja Saul, aku Daud yang akan mengikuti sayembara ini. Aku siap mengalami resiko apapun." Raja Saul pun heran. "Apakah kamu yakin, wahai pemuda?" Nabi Daud menjawab, "Iya, aku yakin. Aku betul-betul yakin." Raja Saul pun mengiyakan
Dan Raja Saul meminta para prajuritnya untuk membawa Nabi Daud alaihissalam membawa ke dalam istananya. Nabi Daud pun memasuki ke dalam istana Raja Saul bersama para rakyat-rakyat Raja Saul. Nabi Daud meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan mukjizat yang sangat besar. Mukjizat itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Daud memainkan alat musik kecapi. Kecapi itu sudah dimainkan, dan setelah itu para roh-roh jahat itu hilang, dan para warga yang ada di dalam istana itu, terutama Raja Saul, pun heran kenapa bisa hanya salah satu musik ini bisa mengalahkan para roh-roh jahat ini. Dan itulah kemampuan Nabi Daud alaihissalam dalam mengusir roh-roh jahat yang ada pada dalam istana Raja Saul. Nabi Daud pun diangkat menjadi penasehat besar di dalam istana itu. Tetapi beberapa tahun kemudian Raja Saul meninggal dunia karena sakit keras. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud pun jadi seorang raja di istana itu. Tapi tidak beberapa lama kemudian Nabi Daud alaihissalam ditimpa bencana besar, yakni para tentara Bani Israel yang menyerang kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pun tidak takut, tetapi Nabi Daud menyerahkan para pasukannya untuk menyerang tentara Bani Israel. Tapi musnah tentara para Nabi Daud alaihissalam kalah. Tetapi Nabi Daud tidak putus asa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, turunkanlah mukjizat-Mu kepadaku. Aku ingin menyerang para tentara-tentara jahat itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam untuk yang kedua kalinya. Dan Nabi Daud alaihissalam membunyikan alat andalannya, yakni alat musik kecapi. Alat musik kecapi itu dimainkan di depan para tentara Bani Israel. Para tentara itu sangat kesakitan telinganya, mendenging dan sampai berdarah. Tentara Bani Israel itu meninggal dunia di tempat. Dan Nabi Daud pun memenangkan pertarungannya bersama Bani Israel itu. Nabi Daud pun membangun suatu ibu kota di wilayah Bani Israel yang sudah punah saat pertarungan. Ibu kota itu bernama Yerusalem yang dibangun oleh Nabi Daud sendiri. Dan Nabi Daud pun dikenal sebagai raja yang bijaksana, gagah, dan berbaik hati. Itulah kisah Nabi Daud alaihissalam yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.